Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatina Hayanisa dari kelas 4C jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas akhir dalam mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum. Yang mana dalam video ini nantinya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung alokasi waktu efektif belajar dan pembuatan program tahunan dan program semester. Di sini saya menggunakan materi matematika SMA kelas 11 semester ganjil kurikulum 13 edisi revisi 2017. Nah, untuk semester ganjil kelas 11 ini ada 4 bab yang akan dibahas. Yang pertama, induksi matematika. Kemudian yang kedua ada program linier. Yang ketiga itu matriks, dan yang keempat transformasi. Selanjutnya kita coba untuk perhitungan alokasi waktu. Nah, dalam perhitungan alokasi waktu ini kita menggunakan tabel, yang mana tabel itu berisi kolom bulan, ada kolom minggu efektif, kolom jam pelajaran, dan kolom keterangan. Nah, untuk kolom bulan diisi dari bulan Juli hingga bulan Desember karena semester ganjil dimulai dari Juli sampai Desember. Nah, untuk minggu efektif kita bisa lihat atau kita hitung dari kalender akademik. Nah, saya menggunakan kalender akademik SMA Negeri 4 Batam tahun pelajaran 2019-2020. Kita perhatikan untuk kalender akademik SMA 4 ini dari tanggal untuk semester ganjilnya dari tanggal 1 sampai 17 Juli belum memulai minggu efektif. Jadi minggu efektifnya itu dimulai dari tanggal 18 Juli. Sehingga kalau kita hitung itu ada 3 minggu efektif untuk di bulan Juli. Kita bisa tulis di tabelnya, minggu efektif itu ada 3. Kita lihat lagi untuk bulan Agustus. Bulan Agustus karena yang awal ini tadi kita anggap masih ke bulan Juli, berarti untuk bulan Agustus itu ada 1, 2, 3, 4 minggu efektifnya. Berarti ada 4 minggu efektif di bulan Agustus. Nah, bagaimana dengan jam pelajaran? Jam pelajaran ini 1 minggu itu ada 4 jam pelajaran. Maka untuk di bulan Juli ada 3 minggu, itu sama dengan 12 jam pelajaran. Sama dengan untuk bulan Agustus ada 4 minggu efektif, maka untuk jam pelajarannya 4 dikali 4 itu sama dengan 16 jam pelajaran. Setelah kita rangkum seluruhnya, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Bulan Juli hingga bulan Desember. Kita lihat di bulan Desember ini tidak ada minggu efektif belajar. Karena kalau kita lihat lagi di kalender akademiknya disebutkan dari tanggal 2 sampai 12 Desember itu sudah memasuki ujian semester 1 atau semester ganjil. Makanya dari awal bulan itu sudah ujian, jadi tidak ada lagi minggu efektif untuk belajar. Makanya dibuat pada tabel untuk bulan Desember tidak ada minggu efektif belajar. Setelah kita mengalihkan tadi minggu efektif sama jam pelajaran, maka akan didapatkan dalam satu semester itu ada 80 jam pelajaran. Nah, itu untuk perhitungan alokasi waktu. Selanjutnya kita masuk ke program tahunan. Nah, program tahunan di sini ada tabel lagi yang berisikan kolom semester, kompetensi dasar, materi pembelajaran, alokasi waktu, dan keterangan. Semester ini karena kita mengkaji tentang semester ganjil, maka kita bisa bikin di sini semester ganjil. Untuk materi pembelajarannya sesuai dengan yang tadi disebutkan, untuk bab 1 itu ada induksi matematika. Nah, kita lihat untuk kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini didapatkan dari sini dari buku MTK Wajib kelas 11 revisi 2017 atau buku guru, buku pegangan guru. Nah, ini ada bab satunya induksi matematika. Kalau kita buka halaman selanjutnya itu ada kompetensi dasar dan indikator. Jadi kita bisa menyalinkan lagi di sini indikatornya itu menjelaskan metode bla bla bla. Ini bisa kita salin ke kolom yang ada di sini tadi. Di sini bisa kita salin kompetensi dasarnya seperti ini.
Nanti kita bisa rapikan. Kemudian untuk alokasi waktunya kita bisa perkirakan, misalnya seperti induksi matematika. Apakah materi induksi matematika ini butuh waktu yang panjang untuk mendalaminya? Misalnya kita rasa iya, kita bisa menggunakan waktu yang agak lama pada bab ini. Jadi kita misalkan alokasi waktu untuk bab 1 ini 12 jam pelajaran. Jadi dari 80 jam pelajaran itu kita menggunakan 12 jamnya untuk membahas tentang bab induksi matematika. Nanti kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, program linear. Kita menggunakan dari sisanya tadi berapa jam pelajaran. Maka kita akan dapat hasil seperti yang ini. Program tahunannya untuk induksi matematika ada 12 jam pelajaran. Kemudian materi program linear ini ada 16 jam pelajaran. Untuk program untuk yang bab matriks itu ada 28 jam pelajaran. Yang untuk transformasi itu ada 24 jam pelajaran. Jadi untuk alokasi waktu ini kita pertimbangkan apakah materi itu cukup sulit untuk dipahami siswa apa enggak. Jadi di sini saya paling banyak itu menggunakan waktu di matriks, karena pada matriks ini juga membahas tentang determinan, tentang inverse, jadi agak sulit untuk dipahami siswa. Nanti total dari seluruh alokasi waktu itu akan sama dengan sebelumnya, yaitu 80 jam pelajaran. Nah, kita lanjutkan ke program semester. Nah, program semester ini untuk tabelnya berisikan kompetensi dasar, bab atau di sini bisa indikator, terus alokasi waktu sesuai dengan program tahunnya yang telah kita bentuk. Nah, untuk program semester kita itu bagi per bulannya. Misalnya untuk Juli ini ada 5, ada Agustus ada 4, September 4, dan lanjut hingga Desember. Nah, untuk warna-warna ini artinya untuk yang oranye itu PPDB sesuai dengan yang kalender akademik tadi. Untuk minggu 1 dan minggu kedua itu masih masa penerimaan peserta didik baru dan pengenalan lingkungan sekolah. Oleh karena itu masuk minggu efektifnya itu ke minggu ketiga, karena untuk bab 1 tadi yang telah kita buat itu kita butuh 12 jam pelajaran. Maka untuk 3 minggu dalam bulan Juli atau kita bagi per minggunya pas 4 jam, itu berarti pada minggu ketiga ada 4, minggu keempat ada 4 jam pelajaran, minggu kelima ada 4 jam pelajaran. Maka untuk bab 1 telah selesai pembahasannya pas sebanyak 12 jam pelajaran. Nah, untuk selanjutnya yang program linear, karena ini udah pas habis bulan Juli, maka habis juga untuk bab 1, masuk ke yang bab kedua itu di bulan Agustus. Nah, untuk bab 2 program linear kita itu membutuhkan 16 jam pelajaran. Maka nanti di sini ada kita bagi per minggunya itu 4 sesuai dengan jam pelajaran, maka kita membutuhkan 4 minggu dalam menyelesaikan bab 2. Begitu seterusnya untuk matriks kita membutuhkan 28 jam pelajaran, maka itu ada 7 minggu untuk menyelesaikannya hingga sampai akhir semester sebelum ujian nanti. Pas untuk bab terakhir yaitu bab transformasi ada 24 jam pelajaran, kita membutuhkan 6 minggu. Jadi untuk program semester seperti itu. Untuk warnanya bisa disesuaikan sendiri. Ujian semester itu saya lamakan dengan warna biru dan warna ungu itu untuk libur semesternya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.